Paling enak makan sekuteng, kuahnya diseruput pakai sedotan. Kenalin nih, saya orang ganteng, datang jauh-jauh dari seberang lautan. Sombong amat. Cilincing pagernya tembok, pohon ninjo dibikin balok. Lantaran si Neng pipis kagak cebok, laler ijo no pada nemplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Nasfi Channel. Channel yang selalu membawa kebahagiaan buat antum sekalian dengan kisah-kisah nyata yang seru dan menambah wawasan. Lumayan lah buat bahan ngobrol sama gebetan dan calon mertua. Tapi jangan lupa ya, like, komen, dan subrek ya channel gua yang belum monet-monet juga nih. Oke guys, hari ini gua mau mengajak kalian semua menelusuri sebuah kisah yang menjadi legenda di daerah Jakarta. Berlatar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berarti istilahnya Betawi tempo dulu dah. Nyai Dasima. Kisah ini udah lama banget mau gua bahas guys, karena sangat menyedihkan, bahkan sampai bikin gua nangis. Oke, nggak perlu kebanyakan spoiler di awal ya. Langsung aja kita let's go. Kencengi volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Nasfi Story. Guys, kita awali dengan mengenal kehidupan para nyai. Di masa pendudukan kota Batavia oleh kolonial Belanda dan Inggris, mereka adalah para perempuan pribumi yang hidup serumah dengan lelaki Eropa yang punya kedudukan tinggi. Para nyai itu dijadikan gundik atau wanita peliharaan oleh para lelaki Eropa. Mereka hidup laksana sepasang suami istri, bahkan sampai punya anak, tapi tanpa nikah atau perkawinan. Salah satu kisah kehidupan nyai yang paling terkenal dan fenomenal adalah kisah Nyai Dasima. Nyai Dasima lahir di desa Kuripan, Bogor, Jawa Barat. Setelah besar, ia mengadu nasib ke Batavia atau Jakarta. Di kota ini, Dasima kemudian bekerja pada seorang Inggris yang kaya raya, bernama Edward William. Lelaki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, secara administratif, Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Raffles menggantikan Gubernur Jenderal Daendels. Karena tergoda oleh kecantikan Dasima, kemudian William memeliharanya sebagai gundik. Dasima dipeliharanya tanpa dikawini, hingga akhirnya mereka punya seorang anak perempuan bernama Nancy. Awalnya mereka berumah di Curug, Tangerang, lalu pindah ke kawasan Gambir, Batavia, tepatnya di Pejambon. Kini di belakang gedung Pertamina dan Departemen Agama. Di belakang rumah tersebut mengalir Kali Ciliwung yang kala itu masih lebar dan airnya jernih. Dasima rela jadi gundik. Mungkin karena pada masa itu kedudukan seorang gundik dianggap lebih terhormat daripada seorang pembantu rumah tangga. Para pejabat Belanda dan Eropa yang datang ke Batavia umumnya memang tidak membawa istri. Akhirnya mereka lebih suka memelihara gundik. Sebagai orang kaya, Dasima bersama putrinya saban sore keliling dengan delman ke perapatan Senen, Gang Kenanga, sampai ke Kampung Kuitang. Mereka sering berpapasan dengan Samiun, lelaki Betawi yang sudah beristri. Seperti ini kira-kira bebenguknya. Samiun naksir berat dengan kecantikan Dasima. Kebetulan Mak Buyung yang menjadi pembantu Dasima adalah seorang janda di Kuitang. Nah, melalui Mak Buyung inilah Samiun meminta agar Nyai Dasima dibujuk untuk meninggalkan rumah mewahnya lalu kawin dengannya. Ada beberapa versi yang menggambarkan bagaimana cara Samiun mendapatkan Dasima. Menurut versi novel tertua, Mak Buyung menasehati Dasima dengan membawa-bawa agama. Dasima ini adalah seorang muslim guys, sementara Tuan Edward ini adalah Nasrani. Jadi apa yang dilakukan Dasima adalah perbuatan dosa. Namun Dasima tidak menghiraukannya. Sementara Samiun sendiri bisa dikatakan seorang cowok yang beruntung guys. Lantaran ia punya paman seorang tentara dengan jabatan Komandan Order Distrik Gambir. Berpeluanglah ia masuk ke rumah Nyai Dasima atas nama pamannya. Ketika bertemu dengan nyonya pemilik rumah yang tidak lain tidak bukan adalah Nyai Dasima, bergetarlah sanubari Samiun. Ia tidak menyangka nyonya rumah begitu cantik Mbak Sinta dalam cerita wayang. Sejak pulang dari rumah Kuntum Penjambon itu,
Samiun bolak-balik ke rumah Haji Salihun di Pecenongan untuk minta ilmu pelet. Kemudian ia menyuap Mak Buyung yang bekerja jadi pembantu Nyai Dasima untuk mengambil sehelai rambut Nyai Dasima. Ia pun dengan lihai memainkan ilmu pelet yang diberikan Haji Salihun. Mantra pelet Samiun tepat mengenai sasaran. Nyai Dasima menganggap Samiun pria tergagah di Batavia, Aldebaran. Samiun pun membawa Nyai Dasima ke rumah ibunya. Setelah berkongsi dengan Hayati, istrinya dan ibunya untuk mengeruk harta Nyai Dasima melalui pernikahan. Kembang pejambon itu bak kerbau dicucuk hidungnya saat Samiun mengajaknya menikah. Jadi gini guys, Samiun itu udah punya istri namanya Hayati dan punya ibu bernama Mak Solehah. Nah, mereka ini dijanjikan akan mengeruk harta Nyai Dasima, wanita terkaya peliharaan Tuan Edward. Makanya ibu dan istrinya tuh mau aja kalau Samiun nikah untuk kedua kalinya. Waktu awal kedatangan Nyai Dasima ke rumah Mak Solehah disambut meriah banget sama Mak Solehah dan Hayati. Pokoknya ibarat kayak kedatangan artis Korea dah. Nyai Dasima keluar dari rumah Tuan Edward kan bawa harta. Nah itu udah habis, dihabisin sama Samiun, Hayati, dan Mak Solehah. Ya setelah habis, Nyai Dasima hanya menjadi beban di rumah Mak Solehah. Tiba-tiba perilaku Hayati dan Mak Solehah berubah total guys. Melihat perilaku Hayati, Mak Solehah, dan Samiun yang berubah total, Nyai Dasima sadar bahwa dirinya hanya menjadi objek Samiun. Nyai Dasima tak tahan lagi dan minta cerai. Samiun setuju menceraikan dengan syarat harta Nyai Dasima yang ada di Pejambon pemberian Tuan Edward harus diserahkan pada Samiun. Hayati sangat berperan dalam menentukan langkah Samiun. Hayati terus mendesak agar Samiun bisa memperoleh harta Nyai Dasima. Dengan berbagai upaya, Samiun mencoba melunakkan hati Nyai Dasima agar bersedia mengalihkan hartanya. Tetapi hal itu sulit dilakukan Nyai Dasima. Tidak mungkin ia kembali ke Pejambon menemui Tuan Edward. Jangan-jangan kemurkaan dan penjara yang didapatnya karena telah mempermalukan Tuan Edward di mata orang Belanda dan Eropa umumnya. Samiun menceraikan Nyai Dasima, tetapi tak mendapat hartanya. Sementara Nyai Dasima tetap berada di rumah karena tak punya saudara di Batavia. Tak punya uang lagi untuk pulang ke kampungnya. Tak punya keberanian menemui Tuan Edward untuk memohon pengampunan atas kecurangan yang dilakukannya. Hayati menjadi semakin kesal melihat Nyai Dasima yang telah berubah menjadi beban bagi keluarganya. Hayati mendesak Samiun untuk menyingkirkan Nyai Dasima karena tidak bermanfaat lagi baginya. Serta ketidaktepatan janji Samiun membuatnya linglung. Akhirnya ia mengambil keputusan menghabisi nyawa Nyai Dasima. Untuk melakukan hal itu, Samiun tak ingin melakukannya dengan tangan sendiri, perlu menggunakan tangan orang lain. Untuk hal itu, Samiun menyewa bank puasa, jagoan kuitang dengan upah 100 pasmat. Samiun merundingkan teknis pelaksanaan penghabisan nyawa Nyai Dasima. Akhirnya mereka menyepakati cara terbaik yang harus dilakukan. Samiun menyerahkan panjer sebesar 5 pasmat kepada bank puasa. Akhirnya Samiun pulang menemui Nyai Dasima. Dia berpikir mungkin untuk terakhir kalinya dia akan berbaik hati kepada Nyai Dasima. Samiun pun mengembangkan senyum yang manis sekali kepada Nyai Dasima. Mak Solehah menjadi kaget. Mengapa Samiun bukannya mengusir Nyai Dasima malah berbaikan? Hayati yang mendengarkan cerita dari Mak Solehah tentang sikap Samiun menjadi sangat kesal. Ia ingin saja pergi ke rumah itu untuk menghabisi nyawa Nyai Dasima. Sikap Samiun yang simpatik dan terkesan melindunginya membuat semangat Nyai Dasima menjadi tumbuh kembali, serta hadir perasaan menyayangi kepada Samiun. Samiun mengajak Nyai Dasima ke kampung Ketapang untuk mendengarkan pertunjukan seni tutur tentang Amir Hamzah. Nyai Dasima yang telah melimpahkan harapannya kepada Samiun langsung setuju dengan ajakan tersebut. Nyai Dasima berharap mungkin malam ini adalah malam terindah dengan Samiun, dapat berjalan di bawah sinar rembulan sambil bercengkerama, menumpahkan perasaannya yang selama ini terkandas di dasar lautan karena kebencian Hayati dan Mak Solehah. Nyai Dasima segera bersolek secantik mungkin dengan sisa kecantikan yang dimilikinya. Mak Solehah menjadi jijik dan hampir saja meludahi muka Nyai Dasima
Untung ada Samiun, sehingga masih ada rasa segan pada sang anak. Mas Soleha menjadi aneh dengan perilaku Samiun. Jangan-jangan ilmu pelet Samiun menjadi bumerang buat Samiun. Hayati yang mendengarkan laporan Mas Soleha kelihatannya acuh tak acuh. Hayati sendiri sudah hilang kesabaran atas janji Samiun yang akan memberikan harta yang banyak buatnya. Sekarang Hayati masa bodoh. Gak ada gunanya lagi berharap. Dan rasanya tak ada urusan lagi dengan Nyai Dasima dan Samiun. Samiun dan Nyai Dasima pergi ke Ketapang. Mereka bergandengan tangan bagaikan dua sejoli yang baru mengenal cinta pertama. Aduh, di sini nih hal yang paling bikin gue baper ya. Sambil berjalan, Samiun kelihatan gugup, ingin saja mengurungkan niatnya untuk tidak jadi pergi. Jadi dia ragu-ragu guys, karena dia tahu malam hari ini Nyai Dasima akan dihabisi. Tetapi menjadi bimbang manakala mengingat Hayati yang terus mendesaknya dan Mas Soleha yang selalu menatap dengan nanar dan lecehan. Rangkulin pinggang aye dong Bang Miun, Pinta Nyai Dasima. Ah, kayak orang baru jatuh cinta aja, saut Samiun. Tapi diem-diem tangannya ngelingkar di pinggang Nyai Dasima. Terus tiba-tiba Samiun menghentikan langkahnya. Nyai Dasima ikut berhenti dan bertanya, ada apa Bang Miun? nggak apa-apa. Kita lewat sini aja yuk. Kan jalan Ketapang lewat sini Bang. Abang khawatir kalau ada opas Belanda. Nanti kita ditangkap. Lagian Tuan Edward pasti masih nyariin elu. Mereka menggunakan jalan lain, jalan setapak yang akan melewati sebuah kali dengan jembatan titian bambu. Di ujung tepian kali tempat menyeberang, Samiun melepaskan Nyai Dasima sendiri di belakang. Bukannya menuntun tangan Nyai Dasima agar tidak terpleset manakala menyeberang, Nyai Dasima tertinggal di belakang dan memanggil Samiun. Tetapi Samiun meneruskan langkah untuk sampai ke tepian seberang kali. Bang Miun, tungguin aye. Dalam kesempatan itu, sebuah bayangan muncul. Bayangan seorang lelaki kekar dengan sigap memburu ke arah Nyai Dasima sambil mengirimkan pukulan maut ke tengkuk Nyai Dasima. Pukulan itu meleset karena Nyai Dasima sempat melangkah sebelum tangan lelaki kekar itu mendarat, sehingga yang terkena bagian belakang. Tetapi sakitnya bukan main. Nyai Dasima menjerit memanggil Samiun. Samiun dengan tenang berkata, "Ajal lu udah sampai. Pasrahin aja diri lu." Nyai Dasima berusaha lari untuk meminta perlindungan pada Samiun yang telah berdiri di seberang tepian kali. Memang naas bagi Nyai Dasima. Sebuah pukulan keras yang keluar dari tangan Bang Puasa mendarat tepat pada posisi yang sensitif di bagian tengkorak kepala. Dan Nyai Dasima ambruk bak daun kering disapu badai gurun. Matanya sebelah kanan melotot, lidah terjulur keluar dan sebagian putus tergigit gigi yang merapat akibat tekanan dari atas. Darah pun mengucur dari hidung dan mulut. Setelah Nyai Dasima ambruk, Bang Puasa mengeluarkan golok tergenggam dan langsung menggorok leher Nyai Dasima. Tamatlah ajal Nyai Dasima yang disertai semburan darah yang semburat keluar dari urat di lehernya. Samiun berdiri terpaku, kakinya gemetar. Kemudian memburu Nyai Dasima yang telah berubah menjadi seonggok bangkai manusia. Samiun mengangkat mayat Nyai Dasima dengan sebelah tangannya. Kenangan indah ketika bersama Nyai Dasima melintas di benaknya bagaikan slide, membuatnya menitikan air mata. Bang Puasa dan Samiun berembuk sebentar dan melemparkan mayat Nyai Dasima ke Kali Ciliwung. Istri Musanib yang rumahnya berdekatan dengan peristiwa itu terjadi sempat mendengar jeritan Nyai Dasima dan mengintip melalui celah dinding bambu rumahnya. Dan ketakutan akan diketahui oleh Bang Puasa. Bangkai Nyai Dasima hanyut terbawa arus Kali Ciliwung. Bangkai tersebut kemudian menyangkut di tangga tempat mandinya Tuan Edward, orang yang pernah memeliharanya sebagai istri simpanan. Oke lah guys, demikian kisah Nyai Dasima yang sangat melegenda. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.